Kita lanjutkan kuliah kita ya. Pada proses pengeringan dengan udara panas, ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu psikrometri, mekanisme pengeringan, dan contoh-contoh perhitungan proses pengeringan. Pada saat kita melakukan pengeringan dari suatu bahan, ada 3 faktor yang saling berkaitan yang mengontrol kapasitas udara untuk menghilangkan atau menguapkan air dari bahan. 3 faktor tersebut adalah kandungan atau massa uap air di udara, suhu udara, dan jumlah udara yang melewati bahan yang dikeringkan. Sehingga, agar proses pengeringan dapat berjalan dengan baik, kita perlu memahami karakteristik udara pengering yang digunakan. Nah, psikometrik itu adalah studi yang mempelajari tentang sifat-sifat yang saling terkait dari sistem campuran udara uap air. Nah, di dalam psikometri ini dilihat keterkaitan suhu dan kelembaban udara. Dan sifat-sifat ini dapat dilihat dengan mudah menggunakan grafik psikrometri. Kandungan atau massa uap air di udara dapat dinyatakan sebagai kelembaban absolut atau sebagai kelembaban relatif. Kelembaban absolut adalah massa uap air per unit massa udara kering dan dinyatakan dalam kilogram uap air per kilogram udara kering. Sementara kelembaban relatif adalah rasio dari tekanan parsial uap air di udara dengan tekanan uap air jenuh pada suhu yang sama dikali 100%. Panas dari udara pengeringan ini diserap oleh bahan dan memberikan panas laten yang dibutuhkan untuk menguapkan air dari permukaan. Suhu udara, termasuk suhu udara pengering, ini diukur dengan termometer dan suhu yang diukur tersebut dikatakan sebagai suhu bola kering. Jika bola termometer dikelilingi oleh kain basah, evaporasi air dari kain basah akan menyebabkan suhu yang terbaca oleh termometer menjadi lebih rendah. Nah, suhu yang lebih rendah ini disebut sebagai suhu bola basah. Suhu bola basah menunjukkan suhu pada saat terjadinya kesetimbangan antara campuran uap air di udara dengan air di permukaan bahan. Suhu bola basah lebih rendah dari suhu bola kering dan berhubungan dengan jumlah air di udara. Perbedaan antara kedua suhu, suhu bola kering dan suhu bola basah, ini digunakan untuk mengetahui berapa besar kelembaban relatif atau RH dari udara pada grafik psikrometri. Peningkatan suhu udara atau penurunan RH akan menyebabkan air menguap lebih cepat dari permukaan basah. Titik embun adalah suhu di mana udara menjadi jenuh dengan uap air atau pada kondisi RH sama dengan 100%. Dan setiap pendinginan lebih lanjut dari titik embun ini akan menyebabkan kondensasi air dari udara. Sifat-sifat fisik dan panas dari campuran udara uap air beserta simbol, pengertian dan satuannya dapat Anda lihat pada tabel ini. Di sini ada suhu bola kering, suhu bola basah, titik embun, kelembaban absolut, kelembaban relatif, volume spesifik, panas jenis, dan entalpi. Sekarang kita lihat mengenai kurva psikrometri. Tadi telah disampaikan bahwa psikrometri adalah studi tentang sifat-sifat yang saling terkait dari sistem udara uap air. Sifat-sifat ini dengan mudah diwakili pada kurva psikrometri. Parameter penting yang dapat diketahui dari kurva psikrometri adalah suhu bola basah, suhu bola kering, nilai kelembaban absolut, kelembaban relatif, titik embun, nilai entalpi, dan volume spesifik.
Berikut adalah tampilan dari kurva psikrometrik. Yang ini adalah kurva psikrometrik dengan metric units, dan yang ini adalah kurva psikrometrik dengan English unit. Sumbu X dari kurva psikrometrik merupakan suhu bola kering dan sumbu Y menunjukkan kelembaban absolut. Garis merah di dalam gambar adalah garis RH 100%. Berikutnya, garis-garis biru menunjukkan pembacaan suhu bola kering. Garis-garis merah di sini adalah garis-garis yang menunjukkan kelembaban relatif atau RH. Garis-garis hijau yang ditarik dari suhu bola kering ke RH 100% merupakan garis suhu bola basah. Suhu bola basah dapat dibaca dengan menarik garis lurus vertikal dari RH 100% ke sumbu X. Garis-garis kuning memberi informasi titik embun. Dibaca dengan menarik garis lurus vertikal pada perpotongan dengan RH 100% ke sumbu X. Jika garis kuning ini diteruskan memotong pada sumbu Y, maka kita dapat memperoleh informasi mengenai kelembaban absolut dari udara. Kelembaban absolut ini kadang dinyatakan sebagai kandungan uap air di udara. Bagaimana menggunakan kurva psikrometrik? Pada gambar di samping, ada 4 gambar A sampai D yang akan saya gunakan untuk menjelaskan cara menggunakan kurva psikrometrik. Gambar A ini memperlihatkan bagaimana menentukan titik embun. Titik embun diperoleh dengan menarik garis horizontal dari titik kelembaban absolut pada sumbu Y sehingga memotong garis kelembaban relatif RH 100%. Dari titik perpotongan dengan RH 100% ini, kemudian ditarik garis vertikal sehingga memotong sumbu X untuk membaca titik embun dari udara. Gambar B menunjukkan cara menentukan suhu bola basah jika kelembaban absolut dan suhu bola kering diketahui. Caranya adalah dengan menarik garis horizontal dari kelembaban absolut pada sumbu Y dan menarik garis vertikal dari suhu bola kering pada sumbu X. Titik perpotongan antara garis kelembaban absolut dengan suhu bola kering atau titik A akan terjadi pada garis bola basah. Dari titik perpotongan ini, kemudian ditarik garis sejajar dengan garis bola basah sehingga memotong garis RH 100% pada titik B. Dari titik perpotongan pada RH 100% ini, kemudian ditarik garis vertikal sehingga memotong sumbu X. Titik perpotongan pada sumbu X ini menunjukkan suhu bola basah. Gambar C menunjukkan cara untuk mengetahui nilai kelembaban relatif atau RH jika kelembaban absolut dan suhu bola kering dari udara diketahui. Caranya adalah dengan menarik garis horizontal dari kelembaban absolut pada sumbu Y dan garis vertikal dari suhu bola kering pada sumbu X. Titik perpotongan antara kedua garis tersebut akan terjadi pada garis RH. Garis di mana titik perpotongan ini terjadi menunjukkan nilai RH dari udara. Nah, untuk gambar D, ini menunjukkan bagaimana mengetahui titik embun jika yang diketahui adalah suhu bola basah dan suhu bola kering. Caranya adalah dengan menarik garis dari suhu bola basah pada sumbu X sehingga memotong garis RH 100% pada titik A. Kemudian dari titik perpotongan ini ditarik garis sejajar dengan garis bola basah. Selanjutnya,
Dari suhu bola kering pada sumbu X ditarik garis vertikal sehingga memotong garis bola basah tersebut pada titik B. Nah, dari titik perpotongan ini kemudian ditarik garis sehingga memotong garis RH 100% di titik C. Kemudian tarik kembali garis vertikal sehingga memotong sumbu X. Titik perpotongan ini menunjukkan titik embun.